Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang menganggotakan saya Komisi 1 dengan 2261 dari teman-teman saya. Dengan saya dengan NIM 22612102. Saya Altan Arjayani dengan NIM 22612196. Dan di sini kami sedang berada di masjid apa? Masjid Cipta Mulyo. Ya, kita sedang berada di Masjid Cipta Mulyo. Pengging. Ya, penting. Dan di sini kita akan sedikit membahas dan bertanya-tanya kepada Bapak Zainal Abidin. kepada Bapak Zainal Abidin mengenai arsitektur daripada Masjid Cipta Mulyo. Ya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Pak mungkin? Iya. Saya. Iya. Nama saya Zainal Abidin. Oh iya. Iya. Saya berkenan ya Pak untuk berwawancara Bapak. Iya. Ya, sebelumnya perkenalkan saya juga Pak. Kalau saya boleh tanya nih Pak, mungkin bisa diceritakan mungkin secara singkat sejarah pembangunan dari masjid ini. Kalau secara singkat pembangunan masjid ini kan peninggalan Keraton Surakarta atau Pakubono ke-10 gitu. Kalau secara secara betul dan ya walaupun singkat tapi juga detail, nanti bisa difoto itu di situ kan ada papan. Ya, ada di situ itu berbunyi itu di situ. Nah kebetulan itu pada zaman itu namanya juga Zainal Abidin. Iya. Berarti Bapak merupakan ya salah satu anggota kepengurusan dari masjid ini. Saya ketuanya. Oh, gitu. Dan dari kapan Bapak? Mulai Januari kemarin. Oh, mulai Januari. Ini pertanyaan selanjutnya yaitu Pak, apa saja ciri khas arsitektur masjid ini dibandingkan masjid lainnya Pak? Gimana ya, kalau arsitekturnya ya ini kan arsitektur masjid peninggalan Keraton Surakarta. Ini kan hampir seperti ini semua modelnya. Jadi seperti Keraton Surakarta peninggalan masjid besar itu, dan juga hampir mirip dengan ini. Itu ciri-cirinya itu pintunya kan berapa toh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau nggak salah 7 ya itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada pintu yang masuk, pintu masuk. Iya, pintu masuknya. Pintu masuknya dalam jumlah yang banyak. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 5 mungkin yang 5 mungkin. Iya itu. Iya. Saya mau tanya, kan ini kan masjidnya kan udah dari lama, dari zaman Keraton Pakubono. Iya. Nah sebenarnya kan ini kan bahannya kan udah dari lama. Ini pernah direnovasi nggak sih Pak? Iya pernah. Tapi kalau tentang renovasi tahun berapa, karena saya itu orang baru, saya nggak tahu ya. Oh gitu. Kalau yang persis punya yang imamnya nomor 1 itu yang sepuh itu kalau tentang renovasi betul-betul tahu gitu. Kalau saya itu di sini soalnya orang baru. Saya di sini belum ada 10 tahun. Gitu. Tapi pas renovasi itu mengubah bentuk masjidnya
Ya, kalau merubah masjid nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, karena ini kan apa namanya, cagar budaya. Ya, cagar budaya. Jadi merubahnya paling-paling cuma lantainya itu, dulu gimana, sekarang udah di apa ini apa lantai terasu, apa lantai apa namanya, bukan keramik, apa sebenarnya yang bagus, bukan keramik. Yang temboknya itu ya? Iya, temboknya itu bukan granit, yang di atasnya granit, marmer. Ya, marmer. Ya, itu marmer. Berarti kalau untuk kusen dan Oh enggak. Kemudian atapnya, yaitu atapnya itu atau apa namanya, itu kan dulu pentingnya itu kan ganti katanya gitu, sirap, kemudian apa gitu. berarti ini kayunya masih asli semua? Oh, asli semua. Enggak. Kalau kayu-kayunya enggak ganti. Jadi cuma atapnya sama lantainya saja. Dan dinding aslinya seperti ini. Ya, karena sudah apa namanya, sudah terlalu lama, yang dalam terutama itu kan sudah agak namanya rusak gitu. Nah, kalau diperbaiki itu kan ya kurang bagus, secara cuma kembali kepada tembok lagi, ya itu terus itu di marmer itu. Dan kalau marmer kan lebih bagus dan untuk selamanya. Selanjutnya Bapak filosofinya apa nggak dari arsitektur masjid ini? Apa-apa? Makna filosofinya kayak itu ada tiap ada dulunya itu apa maknanya apa Kalau itu saya nggak tahu ya, nggak ngerti ya, nggak ngerti. dengan yang itu Pak terkait cerita yang ini Pak, kok bisa nih apa arah kiblatnya Oh gitu, ya, ya. Itu kan karena dulu pada tahun berapa itu kan dari Kemenak itu kan ada penelitian tentang setelah gempa gempa hebat di Bantul. Nah, ya, gempa hebat di Bantul. Iya, itu kan katanya memang itu kemudian ada perubahan kiblat gitu. Nah, makanya kan dari Kemenak itu kan terus mengadakan namanya penelitian tentang kiblat masjid-masjid. Itu nanti di sana bisa difoto itu tahun berapa itu. Iya. Kalau setelah gempa apa sebelum gempa saya juga udah lupa. Ya, nanti di sana ada, di sini ada, itu kita dari Kemenak. Dan setelah diteliti, ini memang secara persis ini kiblatnya agak sirong ke kiri, ya. Kalau persisnya kalau di daerah Indonesia saja atau daerah Jawa Tengah lah, itu kan sekitar 294 derajat, ya, itu kiblatnya itu, ya, kalau nggak salah. Iya Bapak. Iya. Itu Pak di sini itu ada fasilitas tambahan nggak sih Pak? Kayak taman atau perpustakaan atau ruang belajar TPA gitu? Iya, itu ruang belajar TPA dan perpustakaan juga ada itu, bisa ditutup ya. Jadi apa harapan Bapak nih terhadap fungsi dan peran arsitektur masjid ini di masa depan? Jadi harapannya lagi Pak? Ya, harapannya supaya ini dilestarikan, karena ini apa namanya, masjid keraton yang memang unik, ya, yang memang unik, ya hendaknya dilestarikan gitu, sebagai peninggalan sejarah. Dan memang perlu diketahui bahwa
Pakubono atau ratu atau rajanya Pakubono yang ke-10 itu kan perhatian betul terhadap masjid. Ya, jadi satu Surakarta itu beliau itu mendirikan masjid banyak sekali di mana-mana, banyak sekali. Dan beliau itu saking perhatiannya dengan agama itu kan sampai membuat tulisan yang berupa tembang, bahasa Jawanya tembang, nyanyian itu, nyanyian agama itu bagus sekali. Kalau dulu itu dinyanyikan di suatu kesenian yang namanya kalau di daerah saya itu ngaku sawatan Jawa, tapi kalau daerah Solo itu apa ya? Oh bukan, itu pakai tabuhan, Laras Madya. Laras Madya. Tapi sekarang sudah tidak digemari oleh anak-anak atau orang-orang sekarang. Oh ada dulu saya awal-awal itu ada, tapi awalnya kan saya di kampus sudah, ya masih.